Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ponco di channel Aglonema dan Kucing. Dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai aglonema yang cukup spesial bagi saya karena gede, karena besar ya, yaitu aglonema Big Roy. Dan yang namanya big ya, besar, tentu saja ya menunjukkan tampilan yang besar begitu. Dan ini yang menjadi saya tidak terlalu minat sebenarnya dengan aglonema Big Roy. Dan sebelum kita membahas mengenai aglonema Big Roy, bagi Anda khususnya penghobi aglonema pemula, silahkan subscribe dan komentar, like, dan tekan tombol loncengnya ya, jangan lupa supaya terus update tayangan-tayangan dan tips-tips, karena di setiap video insya Allah selalu akan saya sisipkan tips cara merawat aglonema. Dan malah kita mulai membahas mengenai aglonema Big Roy. Yang sudah saya utarakan tadi mengenai tema di episode kali ini, yaitu mengenai aglonema Big Roy besar ya. Dan itu yang membuat saya tidak terlalu minat dengan aglonema Big Roy. Tapi karena saya ingin membuat sesuatu yaitu terhadap aglonema Big Roy, maka saya kemudian membeli salah satu aglonema Big Roy. Dan maksud saya membeli, saya ingin bagaimana caranya supaya daun dari aglonema Big Roy ini bisa mengecil dikit gitu. Nggak terlalu daunnya yang gede gitu tuh, saya nggak terlalu suka. Makanya kemudian saya pakai tips-trik gitu, dan sudah saya terapkan dan berhasil. Makanya di sini selain membahas mengenai aglonema Big Roy, juga membahas mengenai tips bagaimana cara membuat agar aglonema Big Roy daunnya menjadi agak sedikit lebih kecil dan berwarna merah. Silakan simak. Nah, ini adalah aglonema Big Roy ya. Big, kenapa disebut big? Karena dia memang daunnya big ya, daunnya besar gitu. Ini salah satu aglonema yang daunnya paling besar ya. Nampaknya seperti ini. Big Roy ini adalah daunnya asli besar ini. Dan ini adalah daun yang selanjutnya ya, setelah saya menggunakan sesuatu tips-trik begitu istilahnya, sehingga karena saya tidak suka daun aglonemanya menjadi besar ini, makanya saya buat agar daunnya menjadi sedikit lebih kecil seperti ini dan berwarna merah. Ini daun baru ya, baru aja jadi, tunas daun baru ini, makanya agak lemas dia karena masih baru banget gitu. Dan kita mulai mengenai aglonema Big Roy ya, yang asli. Daunnya besar ya, besar panjang daunnya, berwarna hijau biasanya ya, udah didominasi hijau, dan ada sedikit warna merah di sini. Hijau di sini, hijau ini yang asli. Jadi 3 ini yang asli. Saya beli itu 4 bulan yang lalu.
itu daunnya 1, 2, 3 ya. Kemudian setelah saya pakai dipstrik begitu istilahnya, kemudian daunnya tumbuh menjadi bertambah 4, 1, 2 nih, 3 dan 4 di belakang sini. Ini 4 daun baru juga, belum ada dulunya. Setelah ditaruh di teras, kemudian dia muncul daun baru ini 2, 3, 4. Daunnya lebih kecil dan warnanya merah. Ini ukurannya berapa kalau yang asli ya? Daun pikro yang asli gede ya, big ya, ukurannya big, besar. Berapa senti? Sekitar, wah panjang ya, sekitar 25 cm ya, paling besar ya. Biasanya cuma 18, 19, ini 25 cm. Lebarnya berapa lebarnya? Lebarnya 14 cm, 25 panjangnya, lebarnya 14 cm. Wow, gede, jumbo ya. Ini kalau saya nggak bisa ngebayangin kalau misalnya dia menjadi dewasa begitu, wah daunnya merajalela begitu kan, gede gitu. Seberapa nanti gedenya? 1 meter ya. Dan mengenai daunnya tadi, warnanya hijau, ada bintik-bintik bercak merah. Kemudian tulang daunnya ini warna kemerahan ya, warna merah. Kemudian tangkai, daun dan tangkainya warnanya cantik ya, warnanya pink, seperti halnya wulandari, seperti halnya butterfly, terus legasi ya, sama warnanya merah muda, pink. Ini situasinya di sini, saya sebentar lagi mau hujan, alhamdulillah mau hujan sepertinya. Lalu dia penampakan Aglonema pikroi jumbo. Nah, sekarang mengenai tips bagaimana agar Aglonema pikroi ini daunnya yang awalnya besar menjadi agak kecil. Nah, tipsnya apa? Ya, awalnya saya memang nggak terlalu minat dengan pikroi karena ukurannya besar. Lalu saya beli, lalu saya pikir bagaimana ya supaya Aglonema ini daunnya mengecil. Saya mikir gitu, ini tanaman ini harus terfokus pada satu hal, bagaimana supaya daunnya mengecil. Lalu saya pikir dia harus dibikin supaya pertumbuhannya, nutrisinya yang ada di media tanam ini lari ke suatu tempat gitu, supaya tidak fokus ke daun. Karena kalau fokus ke daun nanti dia akan tumbuh big seperti ini, gede. Nah, bagaimana supaya nutrisi yang ada di media tanam ini terfokus pada yang lainnya selain daun. Akhirnya saya menggunakan atau memindah Aglonema ini. Awalnya potnya sebesar ini ukurannya, nggak besar ya, potnya ini separuhnya dulunya. Kalau pot yang biasa saya pakai untuk pot Aglonema Red King Anjamani ya, bandingannya cuma segini bandingannya, kan pikroinya besar banget ya. Potnya pikroi besar. Awalnya potnya pikroi itu setinggi ini, sudah agak besar memang ya, karena memang daunnya besar, jadi potnya agak besar begini potnya awalnya, sedikit dari pot ini, sedikit. Terus saya pindah ke pot yang hampir 2 kali lipat besarnya. Ini potnya besar banget, 2 kalinya pot Red King Anjamani tadi.
luasnya juga lebih besar ya. Apa yang terjadi, kemudian tanaman ini ya, Aglaonema ini dia terfokus seperti yang sudah saya perkirakan sebelumnya. Wah, dia nanti akan terfokus pada satu tempat, yaitu dimana di akar. Jadi pertumbuhannya, nutrisi yang ada pada media tanamnya lari ke akar semua. Itu nih yang larinya ke sini, akar. Ini akarnya banyak ini, lah akarnya ya, kuat ini. Tapi apa yang terjadi dengan daun? Nah, ini menurut pemikiran saya ya, mohon maaf kalau saya salah. Ini pemikiran saya. Makanya karena tanaman ini terfokus pada pertumbuhan akar, ya melupakan pertumbuhan daun. Daunnya nutrisinya sedikit, sehingga tumbuhnya mengecil, kerdil ya, nggak seperti ini yang besar, tapi seperti ini yang baru tunas baru ini. Dan selain itu apa yang terjadi ketika dipindah di pot yang lebih besar dan tinggi ya, lebar dan tinggi, nggak cuma besar aja, tapi ini pot yang khusus panjang ya, ini panjang banget ini, ukurannya dua kalinya pot biasa ya, ini 2 kali ya, tingginya 2 kalinya ya, tingginya 2 kali, lebarnya juga 2 kali. Ini ukuran berapa ya potnya? Jadi pertumbuhannya ini kemungkinan dia terfokus pada akar di sini, akarnya merajalela di sini, dan dia pada daunnya hanya sedikit saja, sehingga daunnya lama-lama mengecil begitu. Tumbuh daun berikutnya begitu saya pindah ke pot yang baru ini, dari pot yang separuhnya, separuh lebih tinggi dikit, kemudian saya taruh di pot yang baru yang lebih tinggi dan lebih luas, muncul daun baru yang kecil gitu. Kaget saya, loh, daunnya kecil ya, berarti bener gitu loh, apa yang sudah saya perkirakan betul, dia akan mengecil daunnya, dan memang belum terjadi. Daunnya menjadi mengecil dan lebih bagus, lebih bikin seneng, warnanya menjadi merah. Ini merah, biasanya dia didominasi hijau, dia ini merah ya. Jadi bagus ya, sebetulnya mengalami mutasi, padahal bukan mutasi, tapi ini kekurangan nutrisi. Tapi alhamdulillah sudah lebih daripada harapan saya. Pengennya hanya mengecil saja daunnya, tapi ternyata ditambah plus warnanya menjadi merah ya. Nah, demikian tadi tips ya, tips bagaimana Aglaonema picroi yang awal mulanya memang ukuran dia itu besar, sehingga menjadi lebih kecil dan berwarna merah. Kuncinya ada pada pot. Pilih pot yang kalau memang Anda berencana mengecilkan daun Aglaonema picroi, kita coba lagi ya, Anda coba di rumah, coba betul atau tidak, karena yang saya praktekkan seperti ini, daunnya kecil dan berwarna merah. Kemudian tadi mereview mengenai Aglaonema picroi dan tips bagaimana mengubah daun picroi dari yang besar menjadi yang kecil dan berwarna merah. Silakan diterapkan di rumah, benar atau tidak ya. Dan saya kira sekian, semoga bermanfaat bagi Anda semua, dan jangan lupa ya, subscribe, komentar, like, dan tekan tombol loncengnya, jangan lupa, supaya nanti terus dapat update dari tayangan-tayangan di channel ABC. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.